5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 2, benda angkasa luar dan rahasianya, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perhatikanlah dengan seksama gambar berikut ini. Nah, dalam satu putaran bulan mengelilingi bumi akan tampak beberapa bentuk penampakan bulan dari bumi yang mengalami perubahan dari hari ke hari. Apakah yang ingin kamu ketahui tentang perubahan fase bulan tersebut? Lalu, adakah pengaruhnya terhadap kehidupan manusia di bumi? Mari kita pelajari bersama-sama fase-fase bulan. Bersama dengan teman sekelompokmu, kalian bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang perubahan fase bulan yang terjadi. Kalian bisa menggunakan semua sumber informasi yang ada. Kalian baca lalu kalian pahami tentang perubahan fase bulan. Nah, kalian bisa membuat poster nih di dinding kelas kalian. Lalu kalian bisa lakukan pameran berjalan atau galeri walk dan memberikan masukan kepada setiap kelompok di dalam kelas kalian. Nah, adik-adik, di sini Kak Citra akan memberikan informasi mengenai perubahan fase bulan. Fase bulan merupakan perubahan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Nah, perubahan ini bisa terjadi karena di luar angkasa, bulan itu selalu berputar mengelilingi bumi. Jadi ini adalah contoh fase-fase bulan adik-adik ya. Di sini ada sinar matahari, lalu ini ada kedudukan bumi, lalu bulannya yang akan berputar mengelilingi bumi. Nah, ketika sinar matahari dan bumi serta bulannya sejajar seperti ini di tengah-tengah ya, akan tercipta bulan baru. Lalu kalau geser sedikit akan jadi sabit awal, lalu jadi bulan setengah, lalu jadi bulan bungkuk. Lalu kalau posisinya ada di belakang bumi akan terjadi bulan purnama ya, dan seterusnya karena mengalami fase-fase bulan. Fase bulan yang pertama adalah bulan baru atau new moon. Nah, pada fase bulan baru, bulan itu terletak di antara bumi dan matahari, sehingga sisi bulan yang menghadap ke bumi tidak terlihat karena tidak menerima sinar matahari langsung. Nah, fase ini adalah fase yang memungkinkan terjadinya gerhana matahari. Yang kedua adalah bulan sabit muda ya. Pada fase ini bagian bulan yang terkena cahaya matahari tidak sampai setengahnya. Bulan terlihat dari bumi itu berbentuk sabit adik-adik, karena cahaya terpantul hanya bagian sabit saja yang mencapai bumi. Bulan sabit semakin hari akan semakin besar. Fase bulan yang ketiga adalah bulan setengah atau bulan paruh awal. Nah, di sini sepekan setelah bulan baru, letak bulan akan berpindah 90 derajat lebih jauh dari matahari di langit. Nah, pada fase ini kita bisa melihat setengah bulan terang dan setengah bulan itu berupa bayangan. Fase berikutnya adalah bulan bungkuk atau bulan cembung awal ya adik-adik ya. Ini bulan paruh awal dan ini bulan cembung awal. Nah, pada fase ini bulan itu berada sedikit di belakang bumi. Bagian yang terkena cahaya matahari adalah 3/4-nya, sehingga ketika kita melihat bulan dari bumi bentuknya itu menjadi cembung atau 3/4 bulan.
Fase bulan berikutnya adalah bulan purnama atau full moon adik-adik. Fase bulan purnama itu terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan ada pada satu garis lurus. Bulan purnama itu terjadi saat posisi bulan itu berlawanan dengan bumi. Posisi tersebut membuat seluruh permukaan bulan yang mendapatkan sinar matahari bisa kamu lihat dari bumi. Sementara bagian belakang bulan itu menjadi sisi gelapnya. Nah, bulan purnama ini biasanya terjadi di antara hari ke-14 dan ke-15. Berikutnya adalah bulan bungkuk. Nah, bulan bungkuk ini setelah melewati setengah perjalanan fase bulan, maka fase bulannya akan kembali ke awal lagi adik-adik. Pergerakan bulan akan terus ke barat sehingga cahaya matahari sedikit tertutup oleh bumi. Hasilnya bulan akan terlihat cembung kembali dari bumi. Lalu sama yang berikutnya adalah bulan setengah. Nah, bulan setengah ini, fase ini terlihat setengahnya saja dari bumi sehingga bulan itu terlihat setengah lingkaran. Lalu ada bulan sabit tua, itu pada fase ini bulan akan kembali berbentuk sabit. Saat ini bulan sudah hampir mengitari bumi sebanyak satu putaran penuh. Nah, mengakhiri fase bulan ini, bulan akhirnya akan kembali ke posisi awal yaitu bulan baru, di mana akan berada di depan bumi dan kembali tidak terlihat. Itu tadi adik-adik ya perubahan fase-fase bulan yang mengelilingi bumi seperti itu. Nah, adik-adik, hai Udin, terima kasih atas masukan yang kamu berikan pada hasil kerja kelompok kami. Sangat membantu kawan. Masukan yang kamu berikan jelas, mudah dimengerti, sederhana, dan tetap menghargai kerja keras kami. Sama-sama Made, kita harus belajar mengembangkan sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Selain itu, kita harus menyampaikan masukan dengan sopan. Hasil kerja kelompokku juga belum tentu lebih bagus dari kelompokmu. Kita sama-sama belajar, bukan? Nah, adik-adik, dalam belajar kita itu bisa memberi masukan kepada teman kita apabila teman kita ada kekurangan. Tetapi masukan yang diberikan harus jelas, mudah dimengerti, sederhana, dan tetap menghargai kerja keras dari teman kita. Setuju Udin, sikap tenggang rasa dan menghargai orang lain memang salah satu sikap yang dapat mendorong persatuan dan kesatuan di lingkungan kita. Sikap itu juga diperlukan untuk menghargai cita-cita orang lain, bukan? Kata Made. Ya, benar. Setiap orang harus memiliki cita-cita dan boleh berbeda. Tetapi cita-cita kita hendaknya juga ditujukan untuk terwujudnya masyarakat yang bersatu. Kata Udin adik-adik. Lalu Made menjawab setuju, seperti itu. Nah, adik-adik, setiap orang memang boleh memiliki cita-cita yang berbeda, seperti yang hendak diceritakan dalam cerita fiksi berikut ini. Mari kita simak ya cerita fiksi berikut ini. Nah, cerita fiksinya berjudul Cita-Cita Anak Belitong, karya Yudi Suharso. Nah, pada akhir pekan ini, Andi ini berlibur bersama ayahnya ke Pulau Belitong, Provinsi Bangka Belitung. Andi berlibur bersama ayahnya yang asli kelahiran dari Pulau Belitung ini. Ini bukan kunjungan pertama Andi ke Pulau Belitung, namun kunjungan kali ini memang agak spesial karena selain liburan, Andi juga ingin membuat liputan jurnalistik tentang anak-anak Belitung. Nah, di sekolah dasar tempat Andi bersekolah di Jakarta, Andi memang mengikuti kegiatan ekskul jurnalis cilik. Di hari Minggu yang cerah, Andi bersama ayahnya mengunjungi salah satu pantai di Pulau Belitung yang berpasir putih adik-adik. Indah sekali pemandangannya. Ayah, bolehkah aku bermain ke arah sana? Sepertinya di sana ada anak-anak Belitung sebayaku yang sedang bermain di pinggir pantai. Aku ingin mengobrol dengan mereka, membuat reportase, pinta Andi kepada ayahnya yang mengangguk setuju. Andi menghampiri kerumunan 4 anak laki-laki yang sedang bermain pasir dan mencari rumah kerang. Halo, apakah kalian tinggal di daerah sini?
Namaku Andi, aku ingin sekali kenal dengan kalian. Sapa Andi. Ternyata Andi disambut dengan ramah oleh anak-anak yang memang asli Belitung itu. Dari perkenalan itu, Andi tahu bahwa keempat anak itu bernama Nadi, Umar, Amir, dan Syahdan. Andi lalu mengobrol dengan anak-anak itu tentang berbagai hal. Dan untuk keperluan tugas jurnalistiknya, Andi lalu menanyakan cita-cita mereka masing-masing. Aku mau jadi guru, Andi, kata Nadi. Aku ingin mengajari anak-anak Belitung tentang banyak hal supaya mereka terampil dan menguasai ilmu pengetahuan. Kalau aku ingin jadi dokter, aku ingin dapat mengobati para penduduk di pulau ini kalau mereka sakit, sahut Umar. Aku ingin menjadi pedagang. Aku ingin mencukupi barang-barang kebutuhan pokok di penduduk di pulau ini. Jelas Amir tentang cita-citanya. Sekarang giliran Syahdan yang sedari tadi termangu sambil mendengarkan cita-cita dari teman-temannya. Cita-citaku sebenarnya tidak ingin jadi apa atau siapa, Andi. Aku hanya ingin belajar dan menuntut ilmu setinggi-tingginya, bahkan kalau bisa hingga ke luar negeri, jelasnya. Andi penasaran dengan jawaban Syahdan. Mungkin maksud kamu kalau kamu sekolah di luar negeri, lalu kamu ingin bekerja di sana juga? Tanya Andi. Bukan begitu maksudku. Aku tidak ingin bekerja di luar negeri. Aku ingin menimba ilmu sebanyak-banyaknya di luar sana, lalu kembali ke sini, ke pulau ini. Pulau ini sangat kaya dengan sumber daya alam geologinya dan kaya ragam budayanya. Lalu pulau ini juga memiliki pantai-pantai yang sangat indah seperti Pantai Tanjung Tinggi, Pulau Lengkuas, Kelapa Kampit, dan masih banyak yang lainnya. Aku ingin membangun sebuah geopark di Pulau Belitung. Wah, kamu tahu banyak tentang pulau ini, Syahdan. Bahkan kamu tahu tentang geopark dan geologi. Kamu pasti memiliki buku-buku yang menarik tentang itu, kata Andi kagum. Syahdan paling suka baca buku di perpustakaan desa, Andi. Sesekali kami pun berkunjung ke sana untuk membaca buku, jelas Umar. Ketiga temannya mengangguk setuju. Andi sangat terkesan dengan keempat teman barunya itu. Mereka punya wawasan yang luas. Mereka semua punya cita-cita untuk memajukan dan mengembangkan pulau tempat kelahirannya. Ini sangat menarik untuk ditulis di kolom berita di koran dinding sekolah kami, gumam Andi dalam hati. Nah adik-adik, itu tadi ya cerita fiksinya atau berupa cerpen adik-adik, cerita pendek. Nah kalian bisa membaca kembali cerita tadi di buku kalian nih adik-adik. Lalu kalian buat ceritanya, kalian bagi menjadi 4 bagian cerita. Dan masing-masing bagian cerita bisa kalian wakili dengan sebuah gambar imajinasi kalian. Contohnya ya adik-adik seperti ini. Nah, kalian bisa bagi menjadi judul dan pengarangnya, lalu bagian awalnya, bagian tengahnya, dan bagian akhirnya. Jadi kalian bisa buat menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, jika kamu adalah penulis cerita adik-adik, kamu diberi kesempatan nih untuk mengubah jalan ceritanya. Bagian mana yang ingin kalian ubah adik-adik ya. Misalnya ya, yang kalian ubah bagian awal, tengah, atau akhir. Nah, kalian ubah bagaimana? Misalnya dari Kak Citra seperti ini. Pada hari Minggu pagi yang cerah, Andi pergi jalan-jalan sendirian di tepi pantai. Nah, Andi melihat ada sekumpulan karang di tepi pantai. Andi menuju karang tersebut untuk melakukan pemotretan. Nah, beberapa anak penduduk tempat berada tak jauh dari tempat Andi berdiri berteriak agar Andi mengurungkan niatnya. Namun Andi tidak mengindahkannya dan terus berdiri di atas karang. Tanpa Andi sadari, sebuah ombak besar menerjang kumpulan batu karang tersebut dan menghempaskan Andi ke laut. Nah, segera anak-anak kampung ini menolong Andi. Andi menyesal tidak menghiraukan peringatan anak-anak kampung
kampung tersebut. Sebagai ungkapan terima kasih, Andi berkenalan dan mengajak anak-anak tersebut untuk mengunjungi rumah tempat tinggalnya di Belitong. Misalnya diganti seperti itu. Kalau ini kan diganti secara keseluruhan. Adik-adik bisa ganti setiap bagian juga bisa. Nah, adik-adik, untuk bicara dan tampil di depan umum itu memerlukan persiapan yang matang. Apalagi jika kamu melakukannya dalam kelompok. Kali ini kamu akan menampilkan nih gerakan tari kreasi daerah yang telah kamu siapkan sebelumnya. Apa sajakah yang perlu dipersiapkan? Yuk kita baca berikut ini. Persiapan peragaan karya tari. Salah satu tujuan diciptakannya sebuah karya tari adalah dipertunjukkan di hadapan penonton. Namun sebelum pertunjukan berlangsung perlu dilakukan persiapan. Nah, persiapan dilakukan mulai dari menentukan ide sampai pementasan karya tari di atas panggung. Persiapan dalam suatu pertunjukan sangatlah penting karena menentukan keberhasilan dari jalannya pertunjukan. Persiapan yang perlu diperhatikan antara lain bentuk dan unsur-unsur pendukung pada karya tari itu. Lalu dalam bentuk tari terdapat unsur utama yaitu gerak tari sebagai media utama dan ada unsur pendukung ya, misalnya tata busana, tata rias, properti tari dan iringannya. Berikut ini adalah beberapa persiapan yang harus diperhatikan dan dilakukan sebelum pertunjukan tari adik-adik. Yang pertama adalah bentuk tarinya. Terdapat beberapa bentuk tari yaitu tari tunggal, lalu tari yang dilakukan secara berpasangan, tari kelompok atau tari massal. Nah, penentuan bentuk tari akan mempengaruhi unsur-unsur pendukung lainnya seperti ukuran panggungnya, iringannya, tata busananya, lalu properti tarinya. Hal kedua yang perlu dipersiapkan dengan baik adalah gerak tari yang akan dipertunjukkan. Nah, gerak tari yang dimaksud adalah gerak tari tradisional, gerak tari kreasi, atau gerak tari sehari-hari. Ketiga yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan adalah tata busana dan tata rias tari tersebut ya. Nah, itu perlu dipersiapkan dengan baik. Karena apa? Karena akan mempengaruhi pesan yang hendak disampaikan kepada penonton. Tata busana dan tata rias dalam karya tari ditentukan oleh tema tarian. Nah, tokoh yang dibawakan oleh penari itu harus sama ya dengan karakternya. Nah, properti atau peralatan merupakan hal kelima yang harus dipersiapkan dengan baik. Properti atau peralatan itu berhubungan dengan apa saja yang diperlukan oleh para penari dalam pementasan, misalnya tata panggung, tata lampu, tata kelola panggung yang harus diperhatikan oleh para penari. Nah, iringan musik dari tari tersebut merupakan hal keenam yang harus dipersiapkan dari awal. Iringan musik itu harus ditentukan apakah akan menggunakan iringan musik langsung atau menggunakan media lain seperti musik dari rekaman. Nah, itu tadi hal-hal penting yang harus dipersiapkan sebelum pertunjukan tari. Adik-adik, kamu tentu telah mempersiapkan beberapa hal dalam mementaskan tari. Nah, sebelumnya kamu telah menentukan tari jenis daerah yang hendak dipentaskan, lalu jumlah penarinya, jenis tarinya, pola lantainya, dan properti tarinya. Bahkan adik-adik telah melakukan kegiatan untuk membandingkan antara tari kreasi daerah pilihan kelompokmu dengan pilihan kelompok lain. Nah, adik-adik bisa lakukan nih latihan dengan iringan musik yang telah kalian persiapkan, lalu atur juga formasi tarian kalian atau pola lantai kalian supaya ketika ditampilkan itu sangat baik. Nah, adik-adik, ketika kalian tampil, berusahalah untuk selalu tersenyum kepada penonton dan saling mendukung antar penari satu penari dengan penari lainnya. Nah, di dalam tarian berkelompok itu harus ada kekompakan dan keharmonisan gerak, itu menjadi hal yang penting. Kerjasama itu sangat diperlukan dan tidak boleh menonjolkan diri sendiri lebih dari yang lainnya. Nah, adik-adik bisa lakukan pementasan tari ketika kalian nanti sudah masuk sekolah.
Kesimpulan apakah yang dapat kita buat setelah melakukan kegiatan di atas? Nah, kesimpulannya adalah keberhasilan pementasan sebuah tarian itu ditentukan oleh ketepatan menentukan unsur-unsur tari serta kerjasama dan kekompakan tim dalam pementasan tarian. Salah satu peristiwa persatuan dan kesatuan yang terjadi di sekitar kita adalah peristiwa kerjasama yang melibatkan banyak orang untuk mencapai tujuan tertentu adik-adik. Nah, dalam pembelajaran kali ini kamu telah melakukan beberapa kegiatan kerjasama yang terjadi di lingkungan sekolah yang merupakan persatuan dan kesatuan. Nah, adik-adik pilihlah salah satu kegiatan bekerja sama dalam minggu ini yang telah kamu lakukan dengan kelompokmu, lalu lakukan wawancara dengan salah satu anggota yang pernah bekerja sama dengan kalian. Nah, kalian bisa gunakan tabel seperti ini. Misalnya, pertanyaannya, bagaimana peristiwa kerjasama berhubungan dengan persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah kalian? Lalu jawaban dari teman kalian apa? Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kalian ajukan kepada narasumber kalian. Lalu kalian bisa simpulkan apa hasil diskusi kelompok atau hasil wawancara kalian. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9 subtema 2 pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.